Bapak Dr. Suwardi selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi pada MA-PK, kemudian juga yang saya hormati Pak Dr. Imam Bukhari, Dr. Kartini, dan semuanya, serta tim supporting dari Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi. Singkatnya, hadirin hadirat semuanya yang insya Allah dirahmati Allah. Syukur Alhamdulillah, sebagaimana yang dinanti-nanti oleh beberapa provinsi, termasuk yang kami nanti, hari ini kita bisa menggelar sosialisasi bersama Keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 tentang pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah. Moga-moga apa yang kita inisiasi ini membawa manfaat dan berkah untuk kemajuan pendidikan di madrasah di masa yang akan datang. Sholawat serta salam, marilah kita sampaikan pada junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan kerabatnya, dan insya Allah kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya di Yaumul Hisab. Dan di Yaumul Akhir kita senantiasa mendapatkan rahmat, ridho, maghfirah dari Allah, sehingga nanti kita akan dikumpulkan dengan manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nanti detail materi sosialisasi saya sudah menunjuk Bapak Dr. Suwardi nanti untuk memaparkan slide-nya. Saya pada kali ini akan memberikan pengantar saja kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa memahami bersama materi sosialisasi KMA 624 tahun 2021. Yang pertama perlu saya jelaskan Bapak Ibu, termasuk ralat dari background yang ada di belakang saya, bahwa Keputusan Menteri Agama 624 tahun 2021 ini adalah pedoman supervisi pembelajaran. Jadi fokusnya Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi itu adalah mengelola kurikulum dan pembelajaran. Oleh karena itu terkait dengan pedoman supervisi yang diputuskan oleh Menteri Agama adalah supervisi pembelajaran untuk KMA 624. Terkait dengan supervisi yang lain, itu mungkin nanti akan diatur di keputusan-keputusan yang lain. Jadi yang akan kita sosialisasikan kali ini, yang akan kita bahas kali ini adalah supervisi pembelajaran. Kita tidak membahas tentang supervisi manajemen, kita tidak membahas tentang supervisi kinerja, itu sudah ada porsinya di bidang lain. Supervisi kinerja itu nanti tempatnya ada di GTK. Supervisi manajemen itu nanti tempatnya mungkin di kelembagaan. Tetapi terkait dengan supervisi pembelajaran, maka kami hari ini akan mensosialisasikan keputusan Menteri Agama untuk betul-betul kita pahami dengan benar bahwa ini adalah pedoman supervisi pembelajaran. Jadi jangan sampai disalahpahami menjadi supervisi kinerja atau supervisi manajemen. Ini supervisi pembelajaran. Termasuk background saya kurang kata pembelajaran. Itu pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang kedua, saya ingin menjelaskan desain umum
Mengapa sampai keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 ini ada? Terkait dengan itu, mohon izin, saya akan share materi sebagai berikut, sebagai pendahuluan. Kelihatan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya? Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, pelajaran kita memiliki blueprint atau rancang bangun peningkatan mutu pembelajaran madrasah. Yang ujungnya sebagaimana keinginan bersama, kita bisa menghasilkan output dan outcome sebagaimana yang kita kendaki. Yang pertama, kita bisa menghasilkan output lulusan madrasah yang memiliki kompetensi berbasis keunggulan dan karakter akhlak mulia. Kita ingin mendapatkan output itu. Dampaknya adalah sumber daya manusia, yang mampu dan berperan mengelola kehidupan abad 21, Bapak-Bapak, Ibu. Kehidupan abad 21. Yang sejahtera. Harapan kita begitu. Ini mohon maaf, slide yang saya buka ini sebenarnya slide satunya, bukan ini. Ini karena kesibukannya pagi ini banyak Bapak Ibu. Sampai membuka slide saja salah, ternyata ada 2 slide yang saya buka yang satunya. Moga-moga membuka yang lainnya tidak keliru. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk bisa menghasilkan output dan outcome yang kita kehendaki ini, maka kita membutuhkan sebuah proses pembelajaran yang bermutu. Proses pembelajaran yang bermutu itu sebagaimana kebutuhan masa depan yang sering sudah saya sampaikan, karena dunia ini sudah berubah, maka proses pembelajarannya juga harus berubah. Itulah yang kita sebut dengan revolusi pembelajaran. Revolusi pembelajaran itu elemen perubahannya adalah terbukanya ruang inovasi kreasi siswa dan guru di dalam pembelajaran. Karena tidak mungkin kita akan menghasilkan kompetensi kreatif, kritis, kemudian komunikatif dan kolaboratif siswa kita tanpa gurunya kita kasih ruang inovasi kreasi untuk bisa mengelola pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kedua, elemen perubahannya kita ingin di dalam proses pembelajaran itu yang terolah adalah pematangan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, akhlak, moderasi, kemudian karakter akhlakul karimah yang religius, yang islami, berbasis pembelajaran. Kemudian yaitu budaya perbaikan mutu pembelajaran yang continuous, yang berkelanjutan, menjadi karakteristik proses. Itu harapannya perubahan-perubahan prosesnya seperti itu. Yang akhirnya di dalam proses itu nanti akan menghasilkan budaya belajar dan lingkungan belajar yang bermutu, menghasilkan budaya perbaikan pembelajaran yang bermutu, dan menghasilkan mekanisme supervisi pembelajaran yang menunjang terhadap tumbuhnya budaya belajar dan budaya perbaikan mutu yang kita butuhkan tadi. Itu harapannya, prosesnya seperti itu. Nah, di dalam menjamin, memastikan proses ini berjalan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah, Kementerian Agama telah menghasilkan institution drive beberapa pengendali ketentuan untuk mengendalikan semuanya tadi yang dilahirkan oleh Kementerian Agama. Yang pertama ini
yaitu KMA 792 tahun 2018 tentang pedoman implementasi kurikulum Rodotul Atfal yang sudah beberapa kali kita sosialisasikan. Yang di sana minimal pendidikan Rodotul Atfal itu punya 3 karakteristik. Yang pertama adalah pendidikan Islam sebagai basis dari aktivitas atau kegiatan bermain dan belajar anak-anak Rodotul Atfal. Yang kedua, pendidikan Rodotul Atfal itu menekankan pada aspek perkembangan. Dan yang ketiga adalah pengondisian atau upaya untuk menghasilkan karakter akhlakul karimah kepada anak-anak mulai dari Rodotul Atfal. Dengan demikian maka diharapkan kita punya profil siswa-siswa yang siap untuk menjadi SDM masa depan yang kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, kolaboratif, dan dia bisa menjadi manusia terbaik. Khairunas anfa'uhum linnas. Kemudian yang kedua, kita sudah mengamankan dengan keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab. Dengan kurikulum PAI dan bahasa Arab, kita ingin satu, membawa anak-anak untuk mendalami agama Islam, itu tidak hanya pada taraf pengetahuan, tapi sudah sampai implementasi dan ketauladanan. Dan selain itu juga kita harapkan betul-betul bisa tercermin dalam kehidupan yang diilhami oleh 3 dimensi keagamaan atau keislaman, yaitu pertama kuat imannya, kedua kuat Islamnya, dan yang ketiga penuh dengan sifat ihsan. Sehingga agama itu betul-betul bisa dibawakan oleh anak-anak kita, bermakna tidak hanya masa sekarang, tapi betul-betul bisa dibuktikan oleh anak-anak kita bahwa Islam itu agama yang solutif untuk masa kapanpun sampai akhir zaman. Dan itu bisa direalisasikan dalam kehidupan anak-anak. Itu sudah dipikirkan, dipertimbangkan, dan ditata di dalam KMA 183 tahun 2019. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita untuk memastikan bagaimana pembelajaran di madrasah itu bisa memenuhi kebutuhan pengolahan cara berpikir tingkat tinggi, bersikap tingkat tinggi, berperilaku tingkat tinggi, dengan segala macam percepatan-percepatan inovasi kreasi, maka telah terbit keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 yang di sana memberikan ruang-ruang inovasi kepada guru, kepala madrasah, pengawas, agar bisa melahirkan pembelajaran-pembelajaran, model-model interaksi pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan penyiapan masa depan. Pembelajaran yang fleksibel, menggairahkan, dan tidak kaku, tidak terlalu administratif, dan sebagainya. Nah, dan alhamdulillah ini sudah berjalan 2 tahun, dan betul-betul telah menginspirasi bagaimana proses pembelajaran di madrasah berlangsung dengan baik. Nah, kemudian untuk memastikan regulasi-regulasi pokok dari KMA 792, KMA 183, dan KMA 184 ini, maka kita ingin melengkapinya agar bisa muncul mekanisme supervisi pembelajaran yang bermutu untuk menunjang terwujudnya itu. Alhamdulillah, minggu yang lalu telah terbit dan ditandatangani Keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021, Bapak Ibu, tentang pedoman
supervisi pembelajaran pada madrasah. Pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah ini apa? Pertama, ingin memberikan redefinisi, penyempurnaan definisi supervisi pembelajaran. Dalam tanda petik, saya ulang kembali, supervisi pembelajaran. Jangan dibawa kepada supervisi yang lain ya. Supervisi pembelajaran. Kita ingin menciptakan sebuah atmosfer supervisi pembelajaran yang kondusif untuk bisa mengawal, memacu munculnya budaya belajar dan munculnya budaya perbaikan pembelajaran yang bermutu di madrasah di dalam mencapai target-target yang ditetapkan oleh guru maupun madrasah. Oleh karena itu nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, KMA 624 tahun 2021 itu berusaha untuk memberikan definisi-definisi baru yang dibutuhkan di dalam usaha memastikan lahirnya budaya belajar yang kondusif, budaya belajar yang inovatif, yang memungkinkan guru untuk memberikan kesempatan, guru berkesempatan untuk melahirkan, mengekspresikan segala kemampuannya untuk mengawal murid-muridnya agar bisa belajar secara positif. Inilah yang menjadi latar belakang munculnya Keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 ini Bapak Ibu. Ini adalah bagian dari blueprint atau rancang bangun peningkatan mutu pembelajaran madrasah. Moga-moga saja kami berharap, karena di dalam KMA 624 ini supervisi pembelajaran tidak hanya didominasi oleh satu pihak saja, misalnya pengawas saja, tapi bisa dilakukan oleh kepala madrasah bersama pengawas dan bersama rekan guru sejawat. Kami mohon dukungan semuanya agar supervisi pembelajaran ini nanti yang kita kendaki, yang kita cita-citakan itu bisa berjalan di setiap kelas, di setiap madrasah, dan di setiap lingkungan satuan pendidikan madrasah. Untuk lebih dapat memahami isi detailnya, nanti saya persilakan Bapak Dr. Suwardi untuk memaparkan materinya secara runtut. Dan setelah itu, kami berharap kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ikut pertemuan ini, karena tidak semua elemen bisa kami undang bersama-sama, walaupun sudah pakai Zoom, tapi walaupun sudah luas, tapi juga tidak bisa semua kita undang. Kita masih mengandalkan keterwakilan dari Pokjawas tingkat provinsi, kabupaten, Bapak Ibu Kasih kabupaten, kota, Bapak Ibu Kasih di provinsi, perwakilan dari KKM, madrasah, MI, MTS, MA. Nah, oleh karena itu kami berharap nanti apa yang dipaparkan di KMA 624 ini bisa betul-betul kita sosialisasikan kepada stakeholders yang ada di sekitar kita masing-masing. Dan selanjutnya untuk kita ikuti, kita patuhi, kita jalankan sehingga di madrasah akan lahir satu bentuk pelayanan pembelajaran yang bermutu, yang selama ini kita idam-idamkan dan kita cita-citakan. Demikian pengantar dari saya. Moga-moga sosialisasi KMA 624 tahun 2021 ini membawa manfaat untuk kita semua, diridhoi oleh Allah, dan betul-betul menjadi jariah implementasinya untuk kita semua. Dan betul-betul bisa berkontribusi untuk menyiapkan Indonesia Emas di tahun 2045. Terkait dengan itu, saya mohon dukungan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan selanjutnya dukungan itu diwujudkan dalam bentuk doa kita dengan membaca suratul Al-Fatihah. Moga-moga semua upaya kita lancar, didukung semua pihak, dan berikutnya melahirkan bentuk-bentuk pembelajaran inovatif di masa depan. Niatul bil Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan bacaan Ummul Quran, Suratul Al-Fatihah dari Bapak Ibu, maka secara resmi sosialisasi keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 tentang pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah secara resmi kita buka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.